Model komunikasi adalah sebuah model konseptual untuk menjelaskan proses komunikasi manusia dan memperlihatkan proses komunikasi dengan menggunakan berbagai simbol. Model komunikasi membentuk perspektif komunikasi dengan menguraikan komunikasi yang begitu kompleks menjadi sederhana tanpa menghilangkan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jadi, terdapat 3 unsur komunikasi menurut Schramm. Yang pertama itu ada sumber atau source, yang kedua ada message atau pesan, yang ketiga itu ada tujuan atau destination. Sumber itu bisa berbentuk individu yang sedang berbicara, mewarnai, melukis, menggambar, ataupun organisasi komunikasi seperti surat kabar, penerbit, stasiun TV, atau studio film. Yang kedua ada message atau pesan. Itu bisa berbentuk tinta di atas kertas, gelombang di udara, maupun impuls dalam arus listrik. Yang ketiga itu ada destination atau tujuan. Bisa berbentuk individu yang sedang menonton, mendengarkan, membaca, ataupun anggota kelompok seperti kelompok diskusi ataupun khalayak pendengar ceramah. Model pertama ini merupakan pengembangan dari model Shannon-Weaver. Schramm menekankan komunikasi sebagai proses yang memiliki tujuan untuk membangun kesamaan antara sumber dan penerima pesan. Model kedua, dalam model komunikasi Schramm dijelaskan bahwa pengirim pesan mengirimkan informasi kepada penerima pesan. Penerima pesan kemudian menafsirkan pesan berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan umpan balik yang diberikan kepada pengirim pesan. Konsep utama dalam model komunikasi Schramm adalah bidang pengalaman atau field of experience, konteks hubungan atau context of the relationships. Konteks lingkungan sosial mempengaruhi bidang referensi, penggunaan metafora, serta modal mental. Yang terakhir adalah model ketiga. Dalam model komunikasi relasional yang dirumuskan pada tahun 1973, Schramm menekankan pada efek komunikasi terhadap penerima pesan. Schramm menggunakan komponen efek dan analisis efek dari model komunikasi Berlo tahun 1960. Secara implisit, Schramm menyarankan sebuah komponen, yaitu komponen interaksi, ketika ia berbicara tentang khalayak yang aktif, selektif, dan manipulatif dalam model komunikasi relasional. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa sebagian besar perubahan dramatis dalam teori komunikasi umum dalam kurun waktu lebih dari 4 dekade telah mengesampingkan gagasan khalayak yang pasif, karena sejatinya dalam proses komunikasi, khalayak adalah mitra seutuhnya bagi komunikator. Asumsi menurut Schramm, setiap orang dalam proses komunikasi merupakan encoder dan decoder. Contohnya, saat Anda mendengar teriakan api, Anda akan mungkin berteriak tolong. Apa yang akan Anda sandi bergantung pada pilihan Anda atas berbagai respons yang tersedia dalam situasi tersebut dan berhubungan dengan makna tadi. Kelebihan komunikasi sekular memberikan bagi kedua belah pihak kesempatan untuk memberikan pendapat mereka. Selain itu, pengirim dan penerima dapat saling bertukar peran dalam tingkatan komunikasi yang sama. Kekurangannya adalah tidak dapat terjadi dalam berbagai tingkatan komunikasi dan proses komunikasi yang kompleks. Lalu, memungkinkan adanya pesan yang ditafsirkan secara berbeda.